Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, tentunya berbahagia berpuasa saat pandemi corona. Di tangan saya ada kitab lil Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir 150 Hijriah tertulis di sini, dan wafat 204 Hijriah. Disertasi doktor mana yang tidak mencantumkan nama Imam Syafi'i di dalam tulisannya atau karya ilmiahnya? Ini merupakan kitab induk di mana disebutkan beliau memiliki murid yang bernama Al-Muzani. Maka disampaikan di sini waqala Al-Muzani, berkatalah Imam Al-Muzani min Imam Syafi'i, dia mendapatkan dari gurunya. Siapa gurunya? Imam Syafi'i. Selalu saja kita diminta untuk konsisten mengambil silsilah legalitas hukum dari apa yang kita pelajari, bersama mengambil dari sesuatu yang benar sehingga tidak menimbulkan syak satu keraguan-raguan dalam menyampaikan suatu hal. Maka beliau menyampaikan di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat, bagaimana kita sholat id atau tidak. Banyak sekali pesan-pesan yang masuk, boleh tidak sholat id sendiri. Kedua, boleh tidak sholat id berjamaah. Dan yang ketiga yang lebih sering ditanya, kita nanti sholat id atau tidak. Mengingat PSBB yang kemudian baru akan berakhir di tanggal 22 Mei. Entah akan diperpanjang atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas PSBB masih berlaku hingga tanggal 22 Mei. Mudah-mudahan insya Allah sesuai dengan niat kita, keinginan kita, PSBB berakhir. Begitu PSBB berakhir, insya Allah berakhirlah corona juga, sehingga kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri tentunya. Maka disampaikan di sini wa yusallil aidain, maka saat menjalankan salat Id, ya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, al-munfarid, apakah salatnya sendiri, fi baitihi, di mana? Di rumahnya. Kita terbiasa salat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha di lapangan misalnya, atau di masjid misalnya. Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman, kalau salat sendirian bagaimana? Nah, ini jawabannya. Al-munfarid fi baitihi, mufrad itu sendiri. Tidak mengenal mufrad, mengenal musanna, mengenal jama'. Ada mufrad itu satu, musanna dua, jama' berarti banyak. Artinya ilah, reason, alasan dia salat Idul Fitri sendiri itu diperbolehkan karena kesendirian, tidak boleh kemana-mana, stay home, work from home, ya kan, kerja di rumah, tidak kemana-mana, di rumah saja. Itu artinya kita akan salat Id sendiri. Wal musafir, tidak diperkenankan untuk mudik pulang kampung, berarti salat Idnya di sini, ya kan? Kemudian wal abdu, seorang hamba saya,
Zaman dulu ada, sekarang tidak ada. Kemudian wal mar'atu, ya, perempuan yang memang tidak keluar karena faktor keamanan. Itu artinya salat al-munfarid fi baitihi, itu artinya diperbolehkan salat sendirian di rumahnya. Lalu apakah kemudian salat idnya dengan melaksanakan khutbah Idul Fitri misalnya? Sekali lagi ingin saya katakan bahwa tidak ada alasan sebetulnya untuk tidak melaksanakan salat Id. Yang tidak bisa berjamaah, silakan salat sendirian. Nasnya jelas, al-munfarid fi baitihi. Ya kan? Yang tidak mudik jelas, al-musafir, ya, enggak mudik silakan, ya kan? Kemudian al-abdu, ya kan, sedang bekerja, kan? Kemudian al-mar'ah. Maka tidak ada alasan sekali lagi untuk tidak salat Id. Maka bagaimana proses pelaksanaan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha? Seperti biasa. Maka rukun-rukun khutbah yang ada di Idul Fitri sama dengan Idul Adha dan sama dengan rukun khutbah di sholat Jumat. Berapa dia? Ada 5. Yang pertama adalah tahmid, alhamdulillah, ya kan? Yang kedua adalah salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga adalah membaca ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Tidak hafal qul huwallahu ahad, tidak hafal qul a'udzu birabbin nas, silakan yang hafal saja. Yang keempat wasiatut taqwa, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah laqad fazal muttaqun. Tidak bisa berbahasa Arab, silakan dengan bahasa kita sendiri. Bertakwalah kita. Kalau sedang corona, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala. Yang kelima kemudian kita duduk di antara 2 khutbah. Naik lagi, maka kemudian kita bawa yang 5 lagi. Apa itu? Yang pertama tahmid, alhamdulillah. Yang kedua salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga adalah ayat Quran, ya, qul a'udzu birabbin nas atau wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang keempat adalah wasiat takwa, ya, dan dengan berbahasa Indonesia silahkan. Yang terakhir adalah doa, kita berdoa, Allahumma anfa'na al bala wal waba wa kuruna wa ta'un wal ahad fi baladina hadihi khasa, ya Allah, Indonesia, wa ja'al baladina Indonesia sakinah hadiyah mutmainnah bima fihi Allah min iman wa ikhlas. Allahumma hafaz nafsana wa ahlana wa kulana ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbal minna wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.